Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdan dengan NIM 11820606019 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan metabolisme protein. Nah, sebelum ke struktur dan metabolisme protein, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih protein itu. Jadi, protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai peptida dengan berbagai panjang dari dua asam amino atau dipeptida. 4-10 peptida atau oligopeptida dan lebih dari 10 asam amino atau polipeptida. Gandhi dan kawan-kawan berbuat belas. Tiap jenis protein mempunyai perbedaan jumlah dan distribusi jenis asam amino penyusunnya. Berdasarkan susunan atomnya, protein mengandung 50-55% atom karbon, 20-23% atom oksigen, 12-19% atom nitrogen, 6-7% atom hidrogen, dan 0,2-0,3% atom sulfur. Estiasi 2016. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari protein tersebut. Selamat menyaksikan. Fungsi protein. Yang pertama, sebagai biokatalis. Enzim ialah katalis biologi utama dalam semua sistem kehidupan, bahkan hingga yang terkecil seperti virus. 2. Sebagai pengangkut. Hemoglobin merupakan contoh protein yang berfungsi sebagai pengangkut. 3. Sebagai reseptor. Berbagai pesan biologis seperti protein yang terdapat di permukaan sel mampu menerima pesan dari protein lain seperti hormon. Yang keempat, sebagai pembawa pesan. Hormon merupakan salah satu contohnya. Yang kelima, sebagai pembangun atau struktural. Ini merupakan protein dengan peran khusus sebagai pembangun jaringan. Yang keenam, sebagai pelindung. Contoh protein yang terdapat di saliva dan lendir-lendir tubuh yang terdapat dalam saluran cerna, saluran pernapasan, saluran urin, dan endometrium rahim. Yang ketujuh, pertahanan tubuh. Contoh molekul imunoglobulin atau antibodi yang bertugas melindungi tubuh dari serangan mikroba. Yang kedelapan, beraneka ragam fungsi yang sebenarnya merupakan integrasi dari fungsi-fungsi di atas. Selanjutnya yaitu sumber protein. Sumber protein yang pertama yaitu ada daging-dagingan, yang kedua ada telur, yang ketiga ada susu dan produk olahannya, yang keempat ada tahu dan tempe, dan yang kelima ada kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu struktur protein. Struktur protein terbagi menjadi 4 struktur. Yang pertama ada struktur primer, yang kedua ada struktur sekunder, yang ketiga ada struktur tersier, dan yang keempat ada struktur kuartener. Struktur primer. Struktur primer merupakan polipeptida yang menggambarkan satu urutan asam amino penyusunnya, yang kedua jembatan disulfida atau wilada. Penulisan dapat berupa urutan struktur kimianya atau singkatan nama asam aminonya. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur primer ditambah dengan ikatan hidrogen antar residu asam amino berdekatan. Ikatan H membentuk folding untuk meminimumkan driving force gugus hidrofobik dengan pelarut. Struktur tersier. Struktur tersier terjadi karena beberapa interaksi rantai samping menyebabkan struktur polipeptida yang lebih stabil. Interaksi yang terjadi, yang pertama ada ikatan disulfida, yang kedua ikatan hidrogen, yang ketiga interaksi hidrofobik, dan yang keempat interaksi ionik. Struktur tersier tersusun oleh satu rantai polipeptida. Struktur tersier terdapat pada protein globular dengan konformasi yang fleksibel untuk menjalankan fungsi biologinya. Yang selanjutnya yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan interaksi antara beberapa polipeptida tersier membentuk protein globular. Protein tersier bisa tersusun dari beberapa subunit polipeptida yang sama disebut sebagai protomer, sedangkan oleh subunit berbeda disebut oligomer. Berikut adalah bagan metabolisme protein. Protein dalam sel hidup terus-menerus diperbaharui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein
yang sudah ada menjadi asam amino bebas, dan resintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Protease intrasel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptid. Selanjutnya, oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Selanjutnya, apa itu metabolisme protein? Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Metabolisme protein, proses pertukaran senyawa atau zat yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup secara kimiawi dengan tujuan untuk membentuk protein dalam tubuh. Lalu, apa sih itu anabolisme? Anabolisme protein adalah pembentukan ikatan peptida antar asam amino untuk menghasilkan protein. Anabolisme protein terjadi di ribosom hampir semua sel di dalam tubuh diantar oleh DNA dan RNA sel. Selanjutnya, apa itu katabolisme? Katabolisme protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain dalam tubuh. Selanjutnya, yaitu hormon-hormon yang terlibat di dalam reaksi katabolisme. Yang pertama ada kortisol. Hormon ini membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua, ada sitokin, zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, yaitu glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Dan yang terakhir yaitu adrenalin, dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Proses metabolisme asam amino. Reaksi yang ditunjukkan oleh metabolisme asam amino pada mulanya akan melibatkan proses pemindahan gugus amino yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses mengubah senyawa karbon yang terdapat pada senyawa asam amino. Proses pemindahan gugus amino ini terbagi atas dua proses, yaitu proses transaminasi dan deaminasi. Proses transaminasi. Proses transaminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari tiga senyawa keto. Tiga senyawa tersebut adalah asam piruvat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Pada transaminasi terdapat dua enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alanin transaminase. Kedua enzim tersebut berperan sebagai katalis dalam reaksi transaminasi. Enzim alanin transaminase adalah enzim yang memiliki ciri khas apabila bertemu dengan asam piruvat alanin, yaitu memiliki sepasang substrat yang tidak ditemukan di asam amino yang lain. Hal ini menyebabkan alanin transaminase secara bebas dapat merubah asam amino menjadi senyawa alanin, dengan pengecualian masih memiliki asam piruvat. Sedangkan enzim glutamat transaminase adalah enzim yang memiliki ciri khas apabila bertemu dengan glutamat ketoglutarat, yaitu memiliki sepasang substrat. Fungsi dari enzim ini adalah untuk merubah asam amino menjadi senyawa asam glutamat. Selanjutnya, apa sih itu proses deaminasi? Deaminasi merupakan proses kimiawi pada metabolisme asam amino dengan tujuan melepaskan gugus amino yang berasal dari senyawa asam amino, di mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Secara umum, deaminasi terbagi atas dua proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Pada proses deaminasi oksidatif,
Asam glutamat yang merupakan hasil akhir reaksi transaminasi akan dikonversi dalam bentuk asam keton yang akan mengalami pergantian gugus amina. Gugus amina ini berubah menjadi keton. Selanjutnya yaitu hasil deaminasi oksidatif. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen. Senyawa non-nitrogen nantinya akan diolah lebih lanjut melalui proses siklus Krebs dan kemudian akan disimpan dalam bentuk glikogen. Sedangkan deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam piruvat yang dihasilkan dari proses katalis menjadi bantuan serin dehidratase. Selain itu, terdapat pula proses perubahan treonin menjadi alpha ketoburitat yang dilakukan oleh treonin dehidratase. Selanjutnya, hasil dari deaminasi non-oksidatif yang berupa asam piruvat akan digunakan dalam proses deaminasi oksidatif. Baik, mungkin cukup sekian struktur dan metabolisme protein yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.